Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau membuat rangkaian tentang single pass full wave rectifier dengan filter yaitu LCL, induktor dan kapasitor. Ya, nanti seperti ini rangkaiannya, dan untuk cara membuat rangkaiannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membuat rangkaiannya. Yang pertama kita akan cari ini AC voltage. Nah ini. Oke, kemudian kita geser dulu, taruh. Kita ketik lagi komponen dioda. Oke, disesuaikan ya arahnya mau kemana. Kemudian ini di checklist bagian show measurement port ini di OK. Oke, kemudian digeser jadiin 4 ya, kalau bisa dikontrol aja biar cepat. Kemudian ini ada langsung disambungin aja dari input ke inputnya, kurang lebih seperti ini ya nyambunginnya. Nah, buat serapi mungkin kalau bisa. Oke, untuk AC voltage-nya kita sambungin ke sini. Nah, rapiin. Yang satunya lagi ke situ. Dirapiin, jangan lupa. Oke. Nah, kemudian ini peak amplitude-nya kita ganti 220 volt. RMS 1,414 ya. Frekuensinya kita ganti 50. Sorry. Kemudian kita di sini cari komponen namanya ini series RLC branch. Nah, ini kayak gini ya, lambangnya kayak gini. Oke, ini kita di branch step kita ganti R, resistansinya kita ganti 500. 500. Kemudian kita balik di rotasi gini biar rapi aja, biar enak. Oh, belum nyantol nih. Oke. Nah, dan kita sambungin, dirapin ya, kalau bisa dirapin. Ini kemudian kita tambahin komponen lagi namanya voltage measurement. Nah, kita taruh, sebenarnya naruhnya sembarang sih di mana, cuman ini enaknya saya taruh sini. Oke, sambungin. Kemudian kita kasih scope. Oke, kita copy jadiin 2, taruh lagi voltage measurement dibalik ya, kita balik. Kan ini panahnya yang pertama tadi arahnya ke kanan, sekarang panahnya kita jadiin arahnya ke kiri. Gampangnya sih seperti itu. Oke, langsung kita sambungin ya. Kita ganti nama jadi V input. Oke, yang pertama tadi juga kita ganti jadi V input, V output, sorry. Oke, yang tadi kita sambungin langsung ke scoop. Nah, buat serapi mungkin kalau bisa. Nah, teratas aja biar kelihatan sangar gitu. Oke, ini yang tadi panah yang tadi itu yang output kita sambungin juga ke scoop kayak seperti tadi. Oke, kita rapiin. Bentar, itu yang atas kayaknya kurang rapi, saya rapiin dulu. Nah, stop time-nya kita setting ya jadi 0,1. Oke, dengan kita run coba.
Bentar proses. Oh, ternyata ada sedikit error di sini. Bentar kita benerin dulu. Ternyata belum dikasih power guide, guys. Nah, power guide-nya kita ganti kita setting jadi discrete. Untuk sample time-nya kita ganti 1E/6. Oke. Coba kita tes. Wah, bisa. Oh, ternyata bisa, guys. Kita lihat ini di sini gelombangnya. Kita view layout. Nah, ini. Oke. Kita apa ya bahasanya di gini-gini ini. Nah, di sini sudah terlihat grafik gelombangnya. Ini menunjukkan sudah berhasil ya rangkaiannya. Sekarang kita kasih filter. Oke, kita geser dulu rangkaiannya seperti ini. Kita searching komponen namanya series. Nah, series RLC branch ya, sama kayak komponen yang tadi. Kita geser lagi, kelihatannya ini kurang. Nah, taruh serapi mungkin. Ini kita ganti tipe yang L. Kita apply. Oke. Dan kita jadiin dua gitu. Kemudian kita sambungkan ya antara dua tadi. Nah, seperti ini kurang lebih itu seperti ini. Ganti namanya jadi L1 dan yang ini jadi L2. Kemudian kita cari lagi series. Nah, ini kita setting tipenya jadi C. Jadi kita apply. Nah, pastiin logonya jadinya kayak gini ya. Oke, kita rotasikan biar sedikit rapi. Kita sambungin ke atas dan bawahnya yang sambungan tadi seperti itu kurang lebih. Oh, belum nyambung. Nah, belum nyambung lagi. Sorry. Kok susah ya? Nah, berhasil bisa nih. Oke, ini di Industance ini kita ganti jadi 10E/3. Tapi 0 aja sih tadi. Nah, ini juga kita ganti sama yang pertama tadi. Sorry, ini kita gak jadiin 30 ya. Sorry. Nah, untuk yang ini kita jadiin 4700E/6. min 6. Nah, untuk forward voltage-nya kita dari 0,8 kita jadiin 0,7. Karena ini adalah dioda silikon. Ini sama ya, kurang lebih sama. Keempat partnya sama. Oke, ini yang terakhir 0,7. Coba kita run. Otomatis kita lihat di scope-nya, kita lihat gelombangnya setelah dikasih filter seperti apa kurang lebih. Gelombangnya tuh seperti ini. Nah, dia akan jadi lurus rata seperti ini. Untuk stop time-nya coba kita ganti 0,5. Kita lihat perbedaannya di scope seperti apa. Nah, perbedaannya seperti ini, grafiknya agak sedikit turun ya, cuman masih lurus. Oke, sekarang kita coba untuk cari cara supaya tegangannya nggak turun atau ngedrop kayak yang tadi ya. Kita tambahin di sini RLC branch-nya tadi, di copy aja dari yang tadi rangkaian sebelumnya biar cepat. Oke, ini diganti jadi 1. Kemudian nah yang ini kita modif lagi, itu dijadiin 15. Itu yang kedua.
itu juga kita modif jadi 62 ya. Oke, sudah. Kemudian coba kita running, kita lihat perbedaannya di scope apakah sama, apakah berbeda dari grafik sebelumnya. Nah, ini sudah berhasil ya, tegangannya sudah sudah rata ini, maksudnya sudah stabil lah, nggak ngedrop kayak tadi. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Rian. Ya, ini saya sudah kasih RMS ya, dari sumbernya ini saya kalikan dengan akar 2 yaitu sekitar 1,414, dan ada blok RMS atau input. Ini saya kasih display untuk mengetahui nilai dari tiap-tiap masing voltage measurement tadi yang mengukur tegangan. Saya tambahkan juga lagi ada di current measurement ini untuk mengukur arus. Saya tambahkan display juga dan saya akan sambungkan ke scoop. Nah, ini kita tes untuk simulasinya. Ini saya menggunakan nilai untuk salah satunya ini 15,7, sekitar 15,7. Saya sesuaikan dengan perhitungan ya, 15,7, dan L2 nya ini 62,8. untuk resistor peredamnya 1 dan kapasitornya 4700, dan R bebannya ini 500 ohm. Ini ada keluaran untuk outputnya 284,1 dan inputnya tetap 220 menggunakan RMS tadi, harusnya 0,5682. Nah, kita lihat gelombangnya di sini. Nah, ini gelombangnya dari yang pertama ini ada gelombang input ya, ini gelombang inputnya ya AC seperti biasa, gelombang sinus. Untuk yang outputnya ini ya sudah lumayan lurus seperti yang menyerupai tegangan DC, dan harusnya juga sama, mengikuti sama, hampir sama seperti tegangan seperti arus DC. Ya, seperti itu kurang lebih untuk perhitungan matematisnya seperti ini. Ini saya menggunakan contoh konfigurasi yang pertama saja sebagai contoh untuk diketahui VRMS 220 tadi dikali dengan akar 2 yaitu 1,414 yang menghasilkan 31,126. Untuk frekuensinya 50 Hz, kapasitornya 4700 mikrofarad, bebannya 500 ohm. Terus untuk induktor yang pertama itu 15,7, ini milihenry ya, saya lupa mengasih satuannya. Untuk induktor kedua 62,8 milihenry, dan untuk resistor untuk peredam kapasitor yaitu 1 ohm. Ini dua kali F, 50 kali 2 ini adalah full wave dari 100 Hz. Yang ditanya V output dan I outputnya, yang pertama kita menghitung V puncaknya yaitu VM dikurangi VD. VM itu adalah Vmax dan VD nya itu ya didapat dari 0,7 dikali 2. Jadi 0,7 itu dari dioda tadi, yaitu dioda silikon, dikalikan 2 1,4, jadi 1,1269 dikurangi 1,4 yaitu 309,726. Untuk arus awalnya ini V puncaknya dibagi dengan 500 ohm yaitu yang dihasilkan 0,61945 ampere. Untuk V delta VC nya itu arus awal dibagi F rek ini 2F tadi ya, 100 Hz tadi dikalikan kapasitor, ini dihasilkan 0,6195 dibagi 100 kali 4700 kali 10 pangkat 6 dihasilkan 1,31789. Nah, untuk tegangan average VC average nya ya, sama dengan V puncak dikurangi delta VC dibagi 2 309,729 dikurangi 1,389 dibagi 2 309,67955 lag. Nah, ini lag ini seperti total dari induktornya ya, 1 sampai L2 0,0157 tambah 0,0628 dengan 0,085. Ini kenapa kok 0,057 itu satuannya kan 5 milihenry dikalikan 10 pangkat min 3, makanya 0,0157. Lanjut ke
X lag-nya ini 2pi F-rec ditambah lag tadi 2pi dimasukkan frekuensi dari full wave-nya 100 jadi menghasilkan 49,323 ohm. Untuk XLF ini diasumsikan itu kan dipastikan kurang dari X lag-nya sama dengan 40 ohm, diasumsikan sekitar 40 ohm. Untuk tegangan dropnya L itu arus awal tadi dikalikan dengan XLF nya 40 ohm 0,61943 dikalikan 40 20 dihasilkan 24,17815. Tegangan outputnya 309,126 dikurangi 24,7 tadi yang tegangan dropnya tadi menghasilkan 284,9488. Ini matematik dengan hasil simulasi tadi kan. Untuk arus outputnya kita hitung lagi dengan tegangan outputnya dibagi dengan R1 tadi 84,9488 dibagi 500 yang menghasilkan 0,56989 ampere ya, mendekati dengan hasil simulasi. Untuk kenapa tidak bisa akurat dengan hasil simulasi itu dikarenakan nilai dari komponen-komponen di simulink MATLAB itu kan tidak semuanya sama atau ya sesuai dengan perhitungan matematis, makanya ada selisih koma atau beberapa persen dari hasil matematis dengan simulasi ya begitu. Oke, sekian dari penjelasan dari kami tadi, dari saya ataupun dari Mas Amirul mengenai single pass full wave rectifier with LCL filter. Untuk tegangannya emang nggak bisa rata stabil ya, tapi seenggaknya bisa mendekati lah, soalnya ini bukan murni tegangan DC tapi AC. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.